Ini dari Sungai Ciliwung, kalau sudah dibuka, siaga 4, itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik. Gede banget. Pada 24 Januari lalu, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan sodetan Sungai Ciliwung. Sodetan Ciliwung merupakan terowongan sepanjang 1.268 meter. 2 jalur pipa yang dibangun terbagi dalam titik inlet dari kawasan Bidara Cina, titik arriving shaft, dan titik outlet di kawasan Kebonanas. Harapannya, sodetan yang mengarah ke kanal banjir timur dari kawasan Bidara Cina mampu memecah distribusi air dan mengurangi beban kapasitas Kali Ciliwung ke Kali Cipinang. Dalam wawancara bersama CNN Indonesia pada 26 Januari lalu, staf sus Menteri PUPR menyebut penanganan banjir secara bertahap ini bisa menekan kemungkinan terjadinya banjir di ibu kota hingga 20%. Dengan curah hujan katakanlah 100, paling tinggi 125 ya. Jadi daerah-daerah sepanjang selama ini yang ada di kiri kanannya Ciliwung itu ya, kita akan bisa mereduksi dengan sangat signifikan sekali tadi sampai ke level hampir 212 titik itu akan kita amankan. Sekali lagi saya katakan kalau kondisi tidak ekstrim, kita itu mereduksi risiko banjir ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengeliminasi 100%. Ya ini akan kecuali kita bangun sungai baru yang kemudian bebannya juga akan bisa menampung beban limpasan dari hulu tadi. Ya ini bisa diamankan. Tahap pertama proyek pembangunan direncanakan rampung pada 2015. Namun pada praktiknya proyek ini terkendala dan mesti terhenti akibat negosiasi dengan warga Bidara Cina yang tak kunjung usai. Setelah sempat terbengkalai, per Januari 2022, akhirnya pembangunan di kawasan inlet Bidara Cina bisa dimulai. Pemerintah mengambil langkah memindahkan rencana awal jalur pipa inlet sejauh 100 meter ke arah hulu agar proyek bisa berlanjut. Kini, lahan seluas 8.200 meter yang dahulu merupakan rumah dinas perusahaan BUMN telah berubah menjadi pembangunan sodetan. Setelah 6 tahun mangkrak, proyek dari sodetan Kali Ciliwung akhirnya kembali dilanjutkan. Awalnya proyek ini sempat mangkrak karena adanya kendala dari pembebasan lahan. Namun di titik saya melaporkan saat ini yakni di kawasan inlet atau yang nanti akan jadi jalur keluar masuk dari air ini sudah kembali dilanjutkan proyeknya. Nah, Bapak Ipung ini merupakan salah satu warga yang terkena dampak begitu ya Pak. Boleh diceritakan Pak, prosesnya seberapa alot sih Pak sampai akhirnya Bapak menjadi salah satu korban yang bukan hanya terdampak tapi tergusur juga ya Pak dari rumah. Boleh ditunjukkan Bapak rumahnya sebelah mana Pak? Iya, kebetulan ini udah jadi bangunan yang udah jadi. Jadi itu ada tiang listrik. Nah, itulah posisi pas rumah saya. Bahkan sudah jadi terowongan sekarang. Ya Pak ya, iya. buat jalur masuk air Air ya, Pak, masuk kali, ya. Jadi setelah Desember 21 itu karena proses negosiasinya alot, sedikit ada kita kurang puas sebagai warga karena tinggal sendiri. Nah, akhirnya PUPR dengan opsinya dia akan menjembatani antara saya dengan pihak Jiwasraya, yang notabene Jiwasraya memang mengakui ini adalah lahan beliau. Pembangunan sodetan Kali Ciliwung diklaim akan menjadi proyek percontohan bagi 3 sungai besar lain yang mengalir di Jakarta sebagai bentuk pencegahan dan penanganan banjir. Aktivis lingkungan Kali Ciliwung menyebut, proyek pembangunan sodetan mesti ditunjang dengan upaya penghijauan dengan meminimalkan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Jangan lupa penghijauan, reboisasi ya. Ini sangat penting dalam rangka mengurangi debit air yang masuk ke wilayah sungai. Semua pembangunan harus diselaraskan dengan alam sekitar gitu ya. Jadi kita harus beradaptasi, bukan alam yang beradaptasi kepada kita, tapi kita yang harus beradaptasi kepada. Sodetan Ciliwung ditargetkan bisa beroperasi pada April 2023. Kendati demikian, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai efektivitas sodetan dalam menangani banjir belum dapat diuji karena April mendatang belum memasuki musim hujan. Pemerintah juga disebut perlu memperbaiki sistem drainase agar sodetan mampu mengurangi banjir secara optimal, bukan hanya sekedar memindahkan banjir ke tempat lain.
ujian utamanya itu justru nanti di akhir 2023 kita akan melihat apakah efektif pembangunan bendungan Ciawi Sukamahi, kemudian sodetan ke Kanal Banjir Timur tadi dapat mengurangi banjir di Kali Ciliwung secara signifikan. Itu banjirnya adalah banjir lokal, yang artinya sistem saluran drainase kita yang buruk, yang harus dibenahi. Sehingga masyarakat juga bisa membedakan mana banjir kiriman yang terjadi di sekitar bantaran kali, mana banjir lokal karena buruknya sistem saluran drainase kita. Penanganan banjir di Jakarta mesti dilakukan dari hulu ke hilir. Selain telah membangun 2 bendungan di bagian hulu, pemerintah masih memiliki sejumlah PR untuk bisa menuntaskan sejumlah proyek pembangunan di sisi hilir. Selain menargetkan agar proyek pembangunan dari sodetan Kali Ciliwung ini rampung pada April 2023 ini, normalisasi sungai, pemasangan pompa, sekaligus pembangunan tanggul laut juga mesti segera terlaksana. Larissa Aradia, Sony Sulistiono, Jakarta.